Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurifai dengan NPM 2001011008. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai pemakaian huruf dan tanda baca. Jadi untuk pemakaiannya itu bervariasi tergantung di mana letak kalimat tersebut. Kali ini untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai huruf kapital atau huruf besar. Kegunaannya itu tergantung di mana kalimat tersebut diletakkan. Fungsi yang pertama, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Jadi huruf kapital itu untuk memulai kalimat. Penggunaan yang kedua itu huruf kapital itu digunakan secara petikan langsung. Jadi ketika ada dialog langsung, nah di situ ada menggunakan tanda petik. Nah di situ setelah tanda petik hurufnya itu harus menggunakan huruf kapital. Fungsi yang ketiga dari huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama di dalam ungkapan yang berhubungan dengan ungkapan nama Tuhan, kitab suci, agama, dan kata ganti untuk Tuhan. Maksudnya yaitu contohnya Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ dalam penulisannya pada setiap huruf menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua yaitu agama Islam. Nah, dalam penulisan agama Islam, penulisan Islam itu harus menggunakan huruf kapital. Fungsi huruf kapital yang keempat itu dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Contohnya Raden Ajeng Kartini. Di situ dalam penulisannya harus didahului dengan huruf kapital. Selain itu dapat juga digunakan sebagai menulis gelar keagamaan seperti haji atau lain sebagainya. Kemudian fungsi penggunaan huruf kapital yang kelima yaitu digunakan sebagai huruf pertama nama gelar keturunan dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang, tetapi dipakai dalam penyampaian atau pengucapan. Contohnya, silahkan Raden berjalan terlebih dahulu. Nah, di situ sebagai gelar penghormatan, kata Raden R itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Fungsi huruf kapital yang keenam yaitu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Contohnya wali kota Kota Madya Yogyakarta. Di situ penulisannya harus dalam masing-masing kata menggunakan huruf-huruf kapital. Ada juga penulisan dalam kata seperti Bupati Semarang. Penulisan kata Bupati di situ harus menggunakan huruf kapital. Namun huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Jadi untuk jabatan atau pangkat yang tidak diikuti nama orang tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya pada kalimat menjadi wali kota atau bupati itu tidak mudah. Nah, di situ penggunaan kata bupati atau wali kota tidak memerlukan menggunakan huruf kapital sebab tidak diikuti dengan nama orang. Fungsi huruf kapital yang ketujuh yaitu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Seperti Suradaya Cakra Siswara. Nah, di situ dalam penulisannya wajib menggunakan huruf kapital. Tetapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukur. Kemudian fungsi penggunaan huruf kapital yang ke-8 itu digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia. Dalam penulisan kata bahasa Indonesia, maka penggunaan kata Indonesia itu harus didahului dengan huruf kapital. Penggunaan yang kedua, contoh yang kedua yaitu suku Asmat. Suku Asmat juga harus digunakan
dengan huruf kapital. Huruf kapital namun tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Jadi untuk kata turunan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penggunaan yang ke-9, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, waktu, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya hari Selasa. Hari Selasa dalam penulisannya Selasa itu harus digunakan huruf kapital seperti perang salib atau yang lain sebagainya. Kemudian penggunaan yang ke-10, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Gunung Semeru, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Nah, di situ dalam setiap penulisannya maka wajib didahului dengan huruf kapital. Yang penggunaan yang selanjutnya yaitu adalah huruf miring. Huruf miring itu juga digunakan bervariasi, tergantung di mana kita meletakkan huruf tersebut. Contohnya digunakan huruf miring itu digunakan yang pertama digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi dalam penulisan nama buku atau nama sejarah atau nama judul itu wajib digunakan huruf miring, seperti penulisan daftar pustaka, catatan kaki, dan yang lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu huruf miring itu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok dalam satu kata. Jadi penggunaannya itu bisa sebagai menegaskan. Seperti huruf terakhir pada abad adalah D. Nah, di situ penggunaan kata D itu dapat digunakan huruf miring. Tujuannya agar untuk memperjelas kalimat tersebut. Fungsi yang ketiga itu huruf miring itu digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ketika kita membuat suatu karya tulis, nah di dalam karya tulis tersebut kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, itu kita bedakan menggunakan huruf miring. Kemudian penggunaan kata yang selanjutnya yaitu adalah penggunaan kata dasar dan kata turunan. Apa sih kata dasar itu? Jadi, kata dasar itu adalah kata-kata yang masih dalam proses, masih belum mengalami proses perubahan, baik pengimbuhan, pengurangan, pemajemukan, atau lain sebagainya. Misalkan baca, tulis, sapu, cuci. Nah, di situ belum terjadi imbuhan. Kata-kata tersebut masih disebut dengan kata dasar. Sedangkan kata turunan yaitu kata-katanya sudah mengalami proses perubahan, baik mendapatkan imbuhan ataupun pemajemukan. Kata-kata turunan itu yang pertama bisa menjadi kata berimbuhan. Berimbuhan itu bisa dari awalan, sisipan, maupun akhiran. Jadi kata-kata awalan, imbuhan awalan itu seperti mendapatkan imbuhan ber, me, pe, dan ter. Misalkan kata dasar renang, kita kata tersebut mendapatkan imbuhan be. Jadi kata-kata tersebut menjadi berenang. Menyapu, kata dasar sapu mendapat imbuhan me, jadi menyapu. Kemudian kata sisipan. Kata sisipan itu terdiri dari 3 macam. Sisipan sesuai namanya, peletakan itu di tengah kalimat. Seperti ada 3 macam. Yang pertama el, yang kedua yang ketiga er. Contohnya,
Gigi mendapat sisipan l, jadi geligi. Dan gertak itu mendapat sisipan jadi gemertak. Seperti itu. Yang terakhir yang kemudian itu ada kata imbuhan akhiran. Kata akhiran itu berupa an, kan, dan i. Contohnya, kata dasar makan mendapat akhiran an, jadi makanan. Kemudian untuk bahasan yang selanjutnya adalah gabungan kata. Penulisan gabungan kata itu memiliki kaidah-kaidah, yaitu yang pertama itu gabungan kata berupa kata majemuk. Bagian-bagiannya dituliskan terpisah, seperti jasa marga. Nah, di situ adalah kata majemuk yang merupakan bagian-bagiannya terpisah penulisannya, seperti kerja sama. Jadi itu adalah penulisan yang benar. Jika kita menuliskan secara bergabung atau bersatu dalam kalimat, seperti jasa marga, kerjasama tanpa dipisah, itu merupakan penulisan yang salah. Kemudian yang kedua adalah gabungan kata serangkai. Gabungan kata serangkai yang itu sudah senyawa, tetapi dapat dikembalikan ke dalam bentuk dan makna asal, dituliskan serangkai. Contohnya yang benar barangkali. Nah, di situ baru harus serangkai, tidak dipisah. Daripada, padahal, sekaligus, dan lain sebagainya. Jadi jika penulisan barangkali itu terdapat pemisahan, maka dalam penulisan tersebut dinyatakan salah karena harus serangkai. Bahasan yang selanjutnya yaitu adalah gabungan kata terikat dan kata bebas. Penggunaan kata terikat yakni kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Misalkan kata non, tuna, sub, dan lain sebagainya. Misalkan antar kota. Di situ dia tidak bisa berdiri sendiri. Catur warga. Jadi kalau penulisan antar kota tadi dipisah, maka itu akan menimbulkan makna yang berbeda atau penulisannya salah. Jadi kata-kata tersebut itu tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus satu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kata ganti dan kata depan. Kata ganti dalam bahasa Indonesia seperti aku, saya, kita, kau, dan lain sebagainya itu digunakan secara lengkap. Seperti itu harus ditulis terpisah. Akan tetapi kata ganti yang dipendekkan aku menjadi ku dan menjadimu itu harus ditulis serangkai seperti ini. Kau amati. Nah, di situ merupakan singkatan dari kamu. Jadi dalam penulisannya kau itu harus disambung dengan amati. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Ketika ada contoh lagi bukumu. Mu itu merupakan kata singkatan dari kamu, buku kamu. Jika penulisan buku kamu, maka penulisan harus terpisah. Sedangkan jika bukumu itu harus ditulis serangkai. Kemudian kata depan. Jadi kata depan di dan ke itu dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di dan ke itu dituliskan serangkai dengan kata yang mengiringnya. Jadi kata di dan ke itu dituliskan terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dituliskan serangkai dengan kata yang mengiringinya. Bahasan yang selanjutnya itu adalah kata si dan sang.
penggunaan kata si itu untuk kata benda makhluk hidup secara umum. Jadi si itu sebagai tunjukan untuk makhluk hidup. Contohnya, akhirnya si buta dari gua hantu itu menikah. Nah, jadi itu kata si itu digunakan sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang hidup. Sedangkan penggunaan kata sang itu untuk menandai kata benda secara umum, baik benda mati maupun bisa juga digunakan untuk benda hidup juga. Penulisan kata sang juga sama dengan si. Perbedaannya adalah sang itu dapat ditulis dengan huruf kapital jika merujuk pada nama Tuhan. Jadi jika kata sang digunakan untuk merujuk nama Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital. Seperti Sang Maha Kuasa itu harus menggunakan sang tersebut dengan huruf kapital. Bahasan yang selanjutnya adalah partikel, singkatan, dan akronim. Jadi partikel itu jenis-jenisnya ada beberapa macam, seperti partikel lah, partikel kah, dan partikel tah. Ada juga partikel pun dan partikel per. Untuk bahasanya mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, partikel lah itu digunakan untuk kalimat perintah maupun kalimat berita, seperti pergilah sekarang. Itu merupakan kalimat perintah yang bisa digunakan untuk untuk memperjelas kalimat tersebut agar menimbulkan kesan ketegasan. Kemudian partikel yang kedua adalah partikel kah. Partikel ini bersifat manasuka, dapat mengasakan kalimat tanya jika dipakai dalam kalimat berita. Misalkan, diakah yang akan datang? Bandingkan jika dengan kalimat tanpa menggunakan partikel kah, dia yang akan datang. Di situ akan membedakan. Jadi kah itu bisa digunakan sebagai kalimat-kalimat tanya. Nah, jadi penggunaan partikel yang ketiga adalah partikel tah. Jadi untuk partikel tah itu dipakai pada kalimat tanya, tetapi penanya itu sebenarnya penanya itu tidak memerlukan jawaban sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini. Apatah artinya kehidupan ini? Itu merupakan kalimat tanya, tetapi dalam maknanya si penanya tersebut tidak membutuhkan dari jawaban. Penggunaan partikel yang keempat itu adalah partikel pun. Partikel pun itu dipakai pada kalimat berita dan dalam bentuk tulisan itu dipisahkan dengan kata mukanya. Pembagian partikel pun yaitu ada berbagai macam, yaitu partikel pun untuk mengeraskan arti yang mengiringinya. Jadi digunakan untuk memperjelas arti, mengeraskan. Penggunaan yang kedua itu partikel pun itu sering dipakai bersama dengan lah untuk mendalamkan makna. Yang partikel yang kelima itu adalah partikel per. Ditulis serangkai apabila menyatakan bilangan pecahan. Seperti kebanyakan partikel per itu digunakan untuk menyatakan bilangan pecahan. 2/3, 3/4, 4/5, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan huruf dan kata yang terakhir yaitu adalah penggunaan angka dan bilangan. Jadi bilangan dalam teks itu penggunaan juga berbeda
tergantung letak dan makna kalimat tersebut. Seperti bilangan dapat ditulis dan dinyatakan dalam satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Jadi penggunaan bilangan dalam bentuk huruf itu bukan untuk perincian. Misalkan penggunaan dalam huruf itu, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Jadi untuk penggunaan angka itu tidak dilambangkan dengan bilangan, tetapi dilambangkan dengan huruf. 3 ditulis dengan huruf. Penggunaan yang kedua itu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa bukan yang tidak termasuk perincian itu ditulis dengan huruf, seperti penggunaan bilangan pada awal kalimat. Seperti 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Di situ memang menggunakan bilangan, tetapi dalam maknanya itu adalah suatu kalimat. Jadi penulisan harus menggunakan huruf. Kemudian jika ditulis, ada bilangan yang ditulis dengan angka jika menunjukkan bilangan besar dan ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Maksudnya bilangan ditulis dengan angka itu boleh ketika dalam kalimat jika menunjukkan angka itu terlalu besar. Gunanya untuk apa? Agar mempermudah kita untuk membaca. Seperti dia mendapatkan bantuan 250 juta dari pemerintah. 250 itu boleh diganti dengan angka agar memudahkan para pembaca untuk memahami isi tersebut. Penggunaan angka itu dapat dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan waktu serta nilai uang. Seperti untuk satuan panjang 2 km, di situ boleh menggunakan angka. Ada juga untuk menyatakan uang 5.000 rupiah. Agar mempermudah pembaca, maka harus ditulis dengan angka. Penggunaan angka yang selanjutnya itu untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, ataupun yang lain sebagainya. Jadi dalam penulisan surat ada nomor, misalkan Jalan Antasari nomor 3. Di situ penulisan angkanya ditulis menggunakan dalam penulisan bilangannya ditulis menggunakan angka, jadi bukan huruf. Kemudian angka itu dipakai untuk menomori bagian keterangan ayat kitab suci. Seperti dalam kitab suci, dalam surat Al-Baqarah itu merupakan surat kedua. Jadi ditulis dengan angka. Al-Baqarah ayat 56. Ditulis 56, ditulis dengan angka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.